Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galipatia Satirepianti dengan nomor NIM 23040200195 dari rombel 4, mata kuliah Geometri Analitik, dan saya di sini akan mengerjakan Equation of Circles Extensions 12. Oke, di sini jadi materinya itu tentang sebuah lingkaran ya teman-teman. Dan saya mengerjakan exercise yang 12 pada nomor 5. Di soal, tangeng dari garis X sama dengan min 1, terus X sama dengan 5, dan Y sama dengan min 2. Jadi, penyelesaiannya teman-teman adalah, oke teman-teman, kita melanjutkan penyelesaiannya itu, yaitu kita pakai misalkan D sama dengan diameter lingkaran, dan seterusnya di bawahnya D sama dengan A min B. Sorry teman-teman, ada sedikit salah. Oke, di sini dengan X sama dengan A atau X sama dengan B. Oke, teman-teman. Selanjutnya diperoleh D sama dengan, karena di soal itu kan yang A saya pakai yang 5. Jadi kan ini kan 5 min B. Jadi saya menggunakan yang positif dulu, berarti itu 5. Jadi 5 min, nah B-nya itu saya menggunakan yang X sama dengan min 1. Oke. Terus ditaruh bawah lagi, D sama dengan 6. Kok sama dengan 6? Karena ini kan negatif bertemu negatif jadi positif kan. Jadi yang paling besar positifnya itu kan 5. Jadi ditambah. Jadi 5 min terus sama min 1 jadi sama dengan 6. Seterusnya R sama dengan D per 2 sama dengan, karena nilai D-nya sudah dapat jadi 6 per 2. Jadi R sama dengan 3. Jadi di sini saya tulis I-nya 1. Jadi saya tulis sebelahnya, saya garis aja ya, garis. Oke. Jadi di sini maaf ya teman-teman kalau agak miring tulisan saya. Sehingga pusat lingkaran melalui di sini XP. XP-nya itu A min 3. Ini kan min 3, jadi A min 3, 3-nya terdapat dari mana? Dari sini, dari nilai R. Di situ sama dengan B plus 3. 3-nya itu juga dari nilai si R. Jadi A kurang dari B. Jadi terus di sini XP sama dengan 5 min 3 sama dengan min 1 plus 3. Jadi XP sama dengan 2. Loh, kok bisa 2? 5 dikurang 3 sama dengan 2. Terus
ini kan sama dengan jadinya ini sama dengan min 1 plus 3. Jadi hasilnya XP sama dengan 2. Oke, di bawahnya diperoleh dari Y sama dengan C. C-nya kita belum tahu nih hasilnya apa ya C-nya ini. Oke, selanjutnya itu jadi kan ini udah X nih, kan yang dicari kan nih XP, berarti kan ini dicari yang Y, berarti kita di sini menggunakan YP. P-nya itu pusat ya, jadi saya menggunakan X-nya itu perumpamaan, jadi nilai X, jadi P-nya itu adalah pusat, jadi kalau saya menggunakan Y itu kan perumpamaannya ini di sini dicarinya Y, jadi saya tulis YP, Y itu adalah si ininya yang kita cari, dan P-nya itu adalah pusat. Oke. C plus R, karena udah ketemu kan si C-nya ini adalah 2, jadi R-nya itu kan C-nya 2 nih, C-nya 2, terus R-nya itu kan 3, jadi YP sama dengan C plus R, jadi tulis lagi YP sama dengan min 2, karena dipindah ruas kan ya ininya, jadi min, terus plus 3 nya dari R kan. Oke. YP sama dengan 1. Kenapa jadi plus? Karena kan si nilai 3-nya ini kan positif, jadi yang diumpamakan ini, jadi tapi tetap dikurangin gitu, jadi tetap positif gitu. Jadi kalau si ininya lebih besar, jadi dia termasuk positif gitu, jadi hasilnya positif bukan negatif gitu, tapi yang dikurangin tetap dikurangin gitu. 2 ditambah 3 kan harusnya 5, tapi kan di sini ada minnya kan, min 2 kan, jadi dikurangin gitu, jadi hasilnya 1. Bentar, saya garis dulu. Oke, jadi pusat lingkaran P sini PXP, di sini YP. Jadi P di sini 2,1 titik-titik. Saya di sini pakai I2 jadi 2. Gitu. Oke, teman-teman sampai sini sudah paham? Oke, selanjutnya saya tulis di sini. Berarti maka karena di sini di soal pakai tangen, jadi di situ saya tulis tan sumbu min X. Oke, di sini saya sama dengan kan tan alfa sama dengan, di sini belum diketahui jadi pakai rumus ini R kedua min 1, di sini 1. Oke, di sini sama dengan lagi kita pakai per, di sini R-nya kan karena 3 kan R-nya, jadi di sini di rumusnya R pangkat 2 jadi 3 pangkat 2 min 1. Di sini 1, terus di sini sama dengan, ini rumusnya ya teman-teman, 1 per kan 6 bagi 8 ya 8, di sini saya tulis, di situ sama dengan masih pakai per, jadi 2 akar 2, ini 1 dikali di sini akar 2 per akar 2. Oke, teman-teman sampai sini sudah paham? Saya lanjutkan ya. Oke, di sini
tan sumbu min X sama dengan 1/4 akar 2, karena ini dikali kan, jadi hasilnya itu 1/4 akar 2 gitu. Oke, tulis lagi di bawahnya di sini tan sumbu min Y gitu. Tan min sumbu Y sama dengan kita di sini pakai, ini kan tadi tannya kan alfa, jadi saya menggunakan tannya itu beta. Oke, maaf ya tulisan saya jelek. Oke, di sini pakai per, rumusnya masih tetap sama, cuman nanti di ininya kan 1, kalau di sini nanti 2. R pangkat 2 min 1, di sini 2. Oke, di sini sama dengan lagi. Di sini berarti per R-nya kan tadi itu kan R-nya kan 3 nih, teman-teman. R-nya 3, jadi sama kayak ini. Yang ini nih, yang ini. Jadi cuma bedanya tuh ini 2. Jadi di sini kita akarkan, di sini 3 pangkat 2 min 1, di sini 2. Oke. Sama dengan 2 R akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Oke, sama dengan di situ 1/4 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Oke, di sini saya tulis lagi tan sumbu min Y sama dengan, jadi 1/2 akar 2 akar 2. Maaf ya teman-teman, salah penyebutannya. Gitu. Sampai di sini sudah paham. Jadi saya kasih garis aja ya, ini yang hasil sumbu X-nya, ini hasil sumbu Y-nya. Bentar. Oke, teman-teman. Karena penyelesaiannya tadi sudah selesai, jadi hasil gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini. Teman-teman, lanjut ke next nomor. Saya mengerjakan nomor 11, dan soalnya carilah persamaan lingkaran dari reguler X Hagen berikut. Ini gambarnya teman-teman. Oke, cara penyelesaiannya itu kita tulis ilustrasikan dalam. Oke, maaf teman-teman kalau misalnya kameranya ini kurang pas, soalnya saya nggak punya tripod. Ilustrasikan dalam koordinat Kartesius sebagai berikut. Oke, jadi kita sebelum memulai berarti kita gambar dulu ya ilustrasinya. Teman, jadi gambar Kartesiusnya seperti ini ya teman-teman. Maaf apabila tidak rapi, soalnya saya menggambar menggunakan jangka ya teman-teman. Oke, jadi buat gambarnya seperti ini. Jadi yang dari awalnya kayak seperti ini, terus digambar seperti ini, jadi membentuk Kartesius. Jadi kita lanjutkan selanjutnya. Oke, kita di bawahnya kita tulis lingkaran melalui
hexagon. Maaf teman-teman. Tadi ada kesalahan dalam penulisan, jadi saya ulis ulang. Hexagon. Nah, yang benar hexagon. Kan di sini sampai F kan, teman-teman. Maaf kalau misalnya kurang kelihatan. Ya oke. Di sini kan sampai F, berarti kita tulis A, B, C, D, E, F. Oke, teman-teman. Diketahui, maaf teman-teman kalau misalnya belum kelihatan, diketahui persamaan lingkaran melalui pusat. Oke, nih diketahui persamaan lingkaran melalui, saya tulis di bawahnya melalui ya, melalui pusat, teman-teman. Pusat P di sini XP, YP pangkat 2, dan maaf teman-teman kok misalnya kurang kelihatan, dan terus di bawahnya jari R adalah, maaf ya teman-teman kalau misalnya tulisan saya kurang rapi, X dikurangin XP yang kedua ditambah Y plus YP sini pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Oke, jadi ini sudah diketahui persamaan lingkaran melalui pusat P tutup kurung XP dan YP kuadrat, dan jari-jari R adalah ini. Teman-teman bisa dilihat rumusnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita tulis lagi. Sebentar, saya ngambil angle dulu. Oke, jika sudah, saya lanjutkan lagi. Kita tulis di sini aja untuk menghemat kertas juga ya. Di sini tulis saya AB sama dengan BC, terus sama dengan C, D sama dengan DE, sama dengan E, F sama dengan 2. Oke. Kok di sini sama dengan 2? Karena keseluruhannya di sini 2. Oh iya, saya lupa tandain. Maaf teman-teman, maaf. Saya lupa tandain di sini kan. Harusnya itu 2 kan. Jadi dari sisi-sisi sini tuh 2. Oke, saya tulis di sini 2. Mohon maaf teman-teman, kelihatan kan gambarnya, soalnya saya menggunakan pensil gitu, jadi biar kelihatan juga gambarnya. Terus kalau sudah seperti ini, kita apakan? Menggunakan aturan dengan, maaf teman-teman kok tadi mohon maaf. Jadi kan sudah seperti ini, jadi dengan aturan kos. Oke. Bukan kamar kos ya, tapi kos dalam matematika. Oke. Saya di sini ini aja deh, pakai pensil. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya nggak kelihatan, kayak di sini saya pakai pensil, jadi saya tulis BC. Kok BC sih? Karena BC itu sama kayak yang sama F 2 kan di sini, jadi 2 gitu. Nanti selanjutnya saya jelaskan ini kuadrat. Ini saya baru nulis rumus dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, BC pangkat 2 B pangkat 2
derajat. PB di sini, mohon maaf ya teman-teman kalau kurang muat, jadi saya tulis di bawahnya aja ya, PC. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kenapa di sini BC, karena sama E sama F itu kan sama, jadi garisnya sama kan, ini 2, berarti ini juga tetap sama 2 gitu, sama kayak seperti di soal ini kan 2 2 2 2 2, jadi saya menggunakan cerminan yang si BC karena tetap sama ininya 2, berarti sini saya tulis 2 pangkat 2 sama dengan, sorry teman-teman kok misalnya nggak kelihatan, 2 pangkat 2 di sini R pangkat 2, terus di sini tambah R pangkat 2, sini min 2 cos 60 kali, oh ya ini salah teman-teman, harusnya dikali juga, R kali R. Oke. Ini R ya teman-teman, ini R. Maaf kok tulisan saya kecil. Jadi 2 pangkat 2 kan 4 teman-teman. Nah, di sini kan R2-nya ada 2, berarti di sini 2R pangkat 2 ditambah 2 1 setengah, di sini R pangkat 2. Kok 1 setengah, dapat dari mana? Kan ini masih apa ya, maksudnya ini kan 60 derajat. 60 derajat itu garis sudut istimewanya berapa? 60 derajat kok nggak salah 1 setengah deh. Berapa ya? Kok nggak salah 1 setengah deh. Ya, kok nggak salah ingat 1/1 apa 1/1 gitu. Terus R pangkat 2 karena R nya di sini ada 2, saya pangkatkan jadi R pangkat 2. Oke. Selanjutnya 4 sama dengan 2R pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Oh kok ini nggak dijumlahin ya, karena tetap segini nominalnya, jadi 4 sama dengan R pangkat 2. Kok ini nggak dituin, jadi saya langsung aja 4 sama dengan R pangkat 2 di mana R kurang dari 0. Jadi R sama dengan plus min akar 4. Bebannya udah, jadi ini R sama dengan plus min akar 4. Oke, jadi akar 4 itu sama dengannya berapa sih teman-teman? 2. Oke, titik-titik di sini 2. Gitu. Udah, sampai sini sudah paham teman-teman. Kalau misalnya belum paham bisa di kotret sendiri. Saya juga lagi belajar juga sih teman-teman. Oke, kita nih kelebihan saya hapus dulu teman-teman. Selanjutnya itu selanjutnya berarti kita tulis dulu deh sini daripada saya lupa gitu. Bentar, kan sudah selesai nih yang ini, maaf kurang fokus kameranya. Oke, berarti saya tulis di sini aja kali ya. Sebentar, tulis di sini. Oke. Selanjutnya menentukan pusat lingkaran. Oke, menentukan pusat lingkaran. Pusat lingkaran apa itu teman-teman? Pusat lingkaran si P, XP, dan YP. Di sini kita cari dulu XP-nya. Bentar dulu teman-teman. Takutnya bila ada yang kurang gitu saya nggak pakai tripod soalnya. Nah, ini oke, YXP ya oke. Jadi kita cari dulu menggunakan XP. XP sama dengan XA. Terus di sini sama dengan plus minus akar
AB kuadrat min OB kuadrat. Baru di sini kita tarik garisnya akar. Nah, jadi di sini sama dengan plus minus ini akar 2 pangkat 2 min 1 per 2. Habis itu di kuadrat kuadran 2. Sorry teman-teman, kuadran 2. Saya lupa. Kuadran 2 di XP sama dengan min akar 2 pangkat 2 min 1 per 2 sama dengan di sini min akar minnya saya juga min ya, min harusnya min 4 min 1. Nah oke, sama dengan XP sama dengan min akar 3. Jadi XP-nya udah ketemu min akar 3, kita cari si YP-nya ya teman-teman. YP sama dengan sini itu si A plus YD ya. YD takutnya. Nah, YD per 2 sama dengan 0 tambah AD. Di sini kita lagi per 2 sama dengan AD per 2 sama dengan R plus R per 2. Oke, di bawahnya kita tulis lagi YP sama dengan kelihatan nggak teman-teman? Masih kelihatan ya? 2R per 2 sama dengan R. Jadi ini kan apa ya? Jadinya kan ini kita coret 2 bagi 2 ya 1 sih harusnya. Enggak dong, 2 bagi 2 2. Oke. Jadi YP-nya itu 2 ya teman-teman. 2. Oke. Ini udah selesai, berarti saya tulis di sini diperoleh PX YP ini sama dengan min akar 3,2. Di sini saya tulis berarti ini 2 I2. Oke. Sorry teman-teman, di sini sudah pada paham gitu penyelesaiannya. Saya gadis biru dulu bentar. Ini oke. Next untuk selanjutnya teman-teman. Selanjutnya kan tadi di sini sudah dapat kan I1 sama I2-nya. Jadi kita tulis dari I1 dan I2 diperoleh satu sini aja X min bentar salah, maaf teman-teman salah. Ini X min berarti ini min 3 min akar 3, maaf teman-teman harusnya min akar 3 dipangkatkan 2 plus di sini kita tulis Y min 2 pangkat 2 terus sama dengan 2 dan 2 sesuai dengan rumusnya 2 dipangkatin 2 R-nya. Jadi di sini X plus
akar 3 di sini di pangkat 2 plus y min 2 pangkat 2 di sini kan 2 pangkat 2 4. Oke, 4. Ini kenapa jadi plus? Karena ini min bertemu dengan min jadi plus, gitu aja artinya. Ini karena sudah bertemu min dengan min jadi plus kan, jadi otomatis kurungnya 1 aja yang dipakai. Ini kan masih 2 yang di atas, jadi sini 1. Oke. X kuadrat ditambah 2 akar 3 ditambah akar 3 ini pangkat 2 tambah y pangkat 2 di sini 4y tambah 4 y tambah 4 di situ kan hasilnya masih tetap 4, berarti sama dengan 4 karena ini masih tetap 4 dong ya, sama dengan tetap 4. Oke, selanjutnya x pangkat 2 ditambah 2 akar 3 x harusnya ini x ya teman-teman, sorry. Nah, x ditambah 3 tambah y kuadrat kurang 4 y sama dengan 0. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Jadi saya tulis x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah 2 akar 3 x min 4y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya teman-teman. Sebentar saya ambil pulpen dulu yang biru. Oke. Jadi ini hasilnya teman-teman dari kita substitusikan. Oke, ini hasilnya. Oke, sampai di sini untuk nomor 11 ya teman-teman. Next saya lanjutkan dulu, tulis soal dulu ke nomor selanjutnya. Teman-teman, saya ngerjakan soal terakhir yaitu nomor 18. Soalnya pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x plus 2y sama dengan 7, cari titik A, x, A, dan y, A, di mana ordinat x, A sama dengan 3, dan cari titik B, x, B, dan y, B, di mana lingkaran memotong sumbu x. Penyelesaiannya, oke, saya tulis dulu penyelesaiannya. Sebentar, teman-teman. Oke. Saya tulis di sini agak dekat ya. Sebentar. Oke. Tulis tentukan. Sebentar, teman. Tentukan terlebih dahulu berarti tentukan dulu pusat dan jari-jari lingkaran. Sebagai berikut. Sebagai berikut. Oke. Sebentar. Maaf ya kalau tulisan saya agak miring. Jadi saya tulis x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x plus 2 y sama dengan 7. Oke, kita tulis dulu yang soal yang tadi di atas ini sama dengan 7. Oke, di sini x kuadrat 6x
ditambah Y kuadrat ditambah 2Y sama dengan 7. Jadi yang si nilai X kita taruh depan, si Y kita taruh belakang, jadi kayak begini teman-teman. Ini kan masih tidak berurut kan teman-teman. Nah ini sudah saya urutkan. Yang depannya XX ya ini ya X ya X, ini ya Y ya gitu. Oke. Saya tulis lagi di sini. X kuadrat min 6X ditambah 9 terus ini Y kuadrat tambah 2Y ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 9 tambah 1. Oke, ini sudah kan teman-teman. Ini 91. Kayaknya 9 ini bukan 2 deh, ditambahin 2Y sama ini kan 6 2 kan 9, terus satunya ini 6 1. Oke, karena ini 1 jadi 7 ditambah 9 tambah 1, ini 9 ininya ditaruh sini, terus tambah 1 ini 1 ini 1. Oke, jadi kita sederhanakan lagi, jadi X min 3 pangkat 2 ditambah sini kita taruh kurung Y tambah 1 kuadrat sama dengan 17 kan ini 7 tambah 9 tambah 10. Jadi cara tambahan tuh gini aja deh. 9 tambah 1 kan 10. Ini 10 nih. Saya tulis aja 10. 10 tambah 7 17. Oke, jadi 17. Terus kok ini jadi seperti ini karena ya kita bagiin aja gitu teman-teman. Ini kan X kuadrat, nih kita kuadrat terus ini tetap X ini. Si X kuadrat jadi X kuadrat terus dimin ini karena hasilnya tuh ini sama ini kan jadi 3 kan teman-teman, 3. Nah ini juga sama seperti konsep yang di awal karena di sini kan yang paling gede kan si di sini kan paling awal kan min kan, jadi saya tulis min karena ini semuanya nilainya positif. Saya tulis positif Y plus 1. Kenapa 1, 2 dibagi 1 ya tetap 1, jadi Y plus 1 di sini kuadrat karena Y nya ada 2 jadi kuadrat. Kita teman-teman sama dengan 17 saya dapat dari nilai ini. Oke teman-teman sudah paham. Oke, selanjutnya saya tulis lagi X min 3 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Oke, karena menggunakan persamaan lingkaran gini nih, pusat lingkaran jari-jari lingkarannya jadinya hasilnya angka 17. Jadi saya tulis aja di sini, maka diperolehnya di sini ada 2. Yang pertama itu pusat lingkaran, lingkarannya di sini sama dengan P-nya 3 min 1. Oke, 3 min 1, terus di sini jari kok 3 nih, bentar, pasti kalian bingung kok ini 3 sama min 1 dapat dari mana. Ini kan kenapa ini kan negatif nih, kita ubah jadi positif gitu loh. Kayak
jadi diubah jadi positif pakai rumus apa ya, aku lupa, yang bisa menghasilkan positif itu kalau nggak salah itu. Terus kenapa ini jadi min, karena di sini kan positif nilainya kan, jadi berubah jadi min gitu. Kalau nggak salah ada deh metodenya tuh pelajaran SMA, kalau nggak salah metodenya, saya agak lupa. Jadi saya pakai cara ingat saya aja, ini jadi diubah, ini kan negatif jadi ini positif, kalau ininya positif berubah jadi negatif gitu, kayak substitusinya seperti itu. Lingkaran, jadi P nya itu kok P sih, harusnya R, maaf ngantuk nih sepertinya. Berarti di sini R sama dengan akar 17 nya R ini. Sudah saya katakan kalau rumusnya itu kan pasti, rumus lingkaran kan yang seperti teman-teman tahu kan, pasti ada R pangkat 2-nya gitu. Tapi di sini kan yang dicari R-nya itu adalah, ini kayak P ya, masih kayak P ya. Aduh, kurang tebel kali. Nah, di sini R-nya sama dengan akar 17. Oke. Berarti kita gambar sketsanya dulu aja. Sketsanya sudah saya gambar. Sketsa. Oke, sketsanya nanti digambarin nanti aja. Sketsa Kartesius. Oke, sketsa gambar Kartesiusnya seperti ini teman-teman. Oke. Ini sudah saya gambar teman-teman tadi siang sebelum saya mengerjakan UAS selanjutnya. Jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini kan ini kan 1, 2, 3, ini 3. Jadi ini 3, ini P-nya, dan ini A1, dan ini A2, dan ini B. Ini B2, ini B1, di sini Y, dan garis X-nya menuju ke sini. Ya teman-teman, gambarnya itu nanti seperti ini ya teman-teman. Sketsanya sudah, jadi saya tulis aja di sini. Poin pertama titik A. Oke, titik A-nya sama dengan, sebentar kayaknya terlalu ini. Nah, di sini yang seperti di gambar tadi, kalian bisa itu aja, nanti saya fotoin aja nanti. X1 X A2 sorry teman-teman tadi salah. Ini saat XA sama dengan 3, sama kayak di soal tadi, berarti XA sama dengan 3, berarti sama yang ditanyakan seperti di soal, maaf kalau ngobrol. Nah, oke. Di sini saya tulis masukkan kebersamaan lingkaran. Oke, kebersamaan lingkaran. Jadi saya menggunakan kebersamaan lingkaran, jadi 3 ke 3 kuadrat ditambah Y, maaf salah, kurangnya tadi buka kurung. Tuh kedua sama dengan 17 saya dapat dari sini tadi yang awal teman-teman, yang ini. Oke, next lanjut. Ngeblur sini, min jadi 0 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat, sini masih tetap sama dengan 17. Jadi di sini Y tambah 1 kuadrat
sama dengan 17, karena nolnya nggak usah dipakai karena nggak ada hasilnya juga kan. Oke, di sini y plus 1 kuadrat, terus di sini jadi ini dipindah ruas jadi bentuk min. Sini 17, sini pangkat 2 sama dengan 0. Jadi y satunya mohon maaf teman-teman, karena ini dipindah ruas kan, dipindah ruas jadi ke sini kan, karena udah dimasukin bukan sama dengan lagi kan, jadi dia bentuk akarnya kan dari sini nih, yang ini loh teman-teman. Nah yang ini jadi kayak ini, jadi min sama dengan 0, kita samain dengan 0, terus y1 sama dengan akar 17 min 1, dan y2 sama dengan mohon maaf teman-teman, ini kurang min, harusnya ini min. Aduh sebentar. Bisa ya. Nah harusnya ini kan min kan teman-teman, maaf ya kalau jelek teman-teman tulisan saya. Ini kan jadi y satunya jadi bentuk berupa min, jadi yang si y2 nya itu positif 17 min 1 gitu teman-teman. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek. Oke, next. Oke, di sini aja saya tulis sehingga, kelihatan nggak teman-teman? Sehingga saat x(a) sama dengan 3 diperoleh titik sama dengan A1 di sini, titik gamma ke 17 min 1, dan maaf teman-teman kalau terlalu dekat, A2 di sini 3 min akar 17, terus min 1. Oke, jadi ini perbedaan selisihnya nanti akan membentuk sketsanya yang tadi. Oke, selanjutnya di halaman selanjutnya. Oke teman-teman, sebentar. Oke, selanjutnya kita ke poin kedua. Saya menggunakan poinnya itu bintang saja biar nggak ribet. Titik B. Jadi di sini sama dengan B1, B2 saat lingkaran memotong sumbu X ya. Saya tulis di bawahnya aja biar enggak terlalu begitu panjang, ini sudah panjang. Oke, maka saat Y sama dengan 0, masukkan ke persamaan lingkaran. Oke, sama seperti kayak yang di awal, biar mirip sih. X min 3 kuadrat ditambah 0 plus 1
kuadrat sama dengan 17. Di sini X min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 17. Oke, kita masukin lagi. Masih tetap ya teman-teman, karena ini 0, berarti ini kan 0 nih, tetap 1 kan, 1 kuadrat, enggak berubah ini, 0-nya kan ditambah tetap 1 kan, tambah 1 kan ya tetap 1 tuh. Jadi di sini X min 3 kuadrat sama dengan 17. 1 kuadrat itu kan 1. Jadi di sini ini kan di sini positif kan hasilnya. Dipindahin ruas ke sini jadi negatif. Jadi 17 min 1. Jadi X 3 pangkat 2 sama dengan 16, karena 17 dikurangi 1 kan jadi 16 kan teman-teman. Oke, selanjutnya saya tulis lagi X min 3 kuadrat terus min 4 kuadrat sama dengan 0. Kok ini dapat 4 dari mana? Yang kita bagiin aja. Jadi 4 kali 4 itu kok nggak salah tanda 16 deh. 16 itu dapat dari mana? 4 kali 4. Jadi di sini kita tulis dimasukin jadi pindah ruas kan. Ya, dapatnya kan 16 dari 4 kali 4. Jadi 4 kuadrat. Di sini jadi min karena dari hasil 16 ini jadi sama dengan 0 gitu. Teman-teman, oke, bisa dilanjutkan. Oke, sebentar saya lanjutin. Maksudnya jadi X min 3 plus 4 kurung lagi X min 3 min 4 sama dengan 0. Jadi ini kan 4x kuadrat kan. Jadi kita bagi 2, ini juga x min 3 kuadrat. Jadi kita buat 3 kali, di sini positif, di sini negatif. Oke. Selanjutnya kita hitung ini jadi tetap x plus 1. Oke, di sini min bertemu dengan menjadi plus. Ya, min bertemu dengan menjadi plus. Jadi hasilnya itu 7. Jadi x min 7 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan 7. Itu. Oke, sama seperti tadi saya tulis di sini, sehingga saat Y sama dengan 0 diperoleh titik aduh, kok salah nulis lagi ya. Oke. Titik sini B sama dengan min 1,0 dan sebentar, gatal tangan saya. Oke. Di sini kan min 1 jadi B-nya 1 lagi. Oh ya, lupa saya tandain, ini B1, ini B2, di sini 7,0. Dan saya garisin pakai pulpen biru, ini hasilnya. Oke, teman-teman. Sudah paham? Berarti sudah selesai ya. Jadi gambarnya nomor berapa ini? Soal nomor 18 ya. Jadi gambar soal nomor 18 itu gambarnya yang ini ya teman-teman. Yang ini. Oke, seperti itu ya gambarnya teman-teman.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas atau gimana, saya mohon maaf. Atau ada kesalahan juga, mohon maaf juga sebesar-besarnya. Untuk kepada Bapak dosen sekalian, saya mohon maaf juga agak telat mengumpulkan juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.